Baik anak-anak semuanya, kelas 5 sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih dalam pelajaran daring atau online. Kita saat ini akan belajar pelajaran kedua ya. Pelajaran keberapa? Pelajaran kedua, yaitu tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Baik anak-anak sekalian, jangan lupa terus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Yuk kita lanjut ya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang siapakah Tuhan kita ya. Kelas 5 berarti sudah pernah mempelajari PAI dari kelas 1 sampai kelas 4. Siapakah Tuhan kita? Tentulah Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Bila ada yang mengatakan Tuhan itu ada dua atau lebih, maka itu salah. Kenapa? Karena Tuhan kita itu satu ya. Tidak pernah mempunyai anak dan tidak diperanakan. Kita harus mencintai Allah karena Allah sangat mencintai kita. Jadi kita mempunyai keinginan yang baik, maka berdoalah agar Allah mengabulkannya. Anak-anakku kelas 5 semuanya, kita lanjutkan. A. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik. Yang memiliki Asmaul Husna hanya Allah semata, tidak ada yang lainnya. Ada 1, 2, 3, 4. Untuk bahasan saat ini akan ada 4 nama-nama Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita akan bahas satu persatu. Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik. Yang memiliki Asmaul Husna hanya Allah semata. Di mana Allah sudah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Anak-anak sekalian, kita akan mulai. Yang pertama, Al-Mumit ya. Al-Mumit artinya ya. Ada gambarnya. Ini ada gambar seseorang yang meninggal dunia kemudian mau dibawa ke makam. Berarti Al-Mumit artinya apa? Ya, Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Di sini Allah menyampaikan yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan, ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, ini sebagai dasar tentang Al-Mumit, yaitu Allah Maha mematikan. Hikmah meyakini bahwa Allah Al-Mumit. Anak-anak sekalian, kematian dapat menimpa siapa saja. Kematian bisa terjadi saat usia tua, muda, atau bahkan saat masih bayi. Tidak ada manusia yang kekal. Kematian rahasia Allah. Kita meyakini akan ada kehidupan setelah kematian, yang kita akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita di dunia. Maka teruslah berbuat baik. Nih hikmahnya. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita. 2, tidak bersikap sombong ya, karena kita juga akan mati juga. 3, menjaga diri terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, banyak berbuat kebaikan, karena kebaikan kita nanti akan dihitung di yaumul hisab. Nah, anak sekalian, kita lanjut kepada yang kedua, Al-Hayyu. Asmaul Husna yang kedua, Al-Hayyu. Nah, di sini ada gambar adik imut. Al-Hayyu artinya Allah yang Maha Hidup.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita akan melihat hikmah dari kita meyakini bahwa Allah Al-Hayyu. Ya, sebelumnya ketidakkekekalan manusia mengharuskan kita mawas diri. Kita harus menyadari bahwa hidup tidak abadi. Hanya Allah yang abadi. Persiapkan diri dengan beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hikmahnya Bapak Guru? Hikmahnya ini yang pertama, tidak bersikap sombong. Pola hidup hanya sementara, karena kita hidup hanya sementara. Yang kedua, menjaga diri selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian kita ke Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kita semua ya, tidak mengantuk dan tidak tidur, berbeda dengan kita, bisa ngantuk dan bisa tidur. Kemudian hikmahnya apa Pak Guru? Hikmah meyakini bahwa Allah Al-Qayyum. Nih, sebelumnya Allah Al-Qayyum, mencintai anak yang mandiri. Mandiri artinya berusaha melakukan sendiri semua kewajibannya. Anak yang mandiri tidak menyuruh orang lain untuk mengerjakan kewajibannya. Kalian termasuk yang mana ini? Insya Allah ya, kita termasuk yang mandiri. Hikmahnya, tuh, ada gambar teman kita sedang menata bukunya sendiri. Nah, yang pertama, menjadi anak yang bertanggung jawab. Yang kedua, menjadi anak yang mandiri. Yang ketiga, menjadi anak yang pinter. Yang keempat, menjadi anak yang bekerja keras. Insya Allah ya, siap semuanya ya. Oke, kita lanjut. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Ahad. Iya. Wih, Masya Allah. Di sini ada tumbuhan, ada pegunungan, ada matahari. Al-Ahad artinya Maha Esa atau Maha Tunggal. Jadi one atau satu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas yang artinya katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Pasti sudah hafal ya. Kemudian hikmahnya apa Pak Guru? Hikmah meyakini bahwa Allah Al-Ahad. Ya. Sebelumnya coba perhatikan alam semesta yang indah ini. Semua berada pada tempat yang tepat. Allah telah mengatur dan mengetahui semua kebutuhan makhluknya, kebutuhan kita semuanya. Seperti hewan dan tumbuhan diciptakan sesuai dengan fungsinya. Allah Maha Esa dengan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Hikmahnya yang pertama, semakin bertambah iman. Yang kedua, semakin rajin beribadah. Yang ketiga, selalu bersikap baik kepada orang lain. Yang keempat, selalu bersikap rendah hati. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita kepada yang B. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah memiliki beberapa kitab. Kita lihat keterangannya. Beriman artinya percaya atau yakin. Kitab Allah berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril namanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Terus kitab-kitab Allah itu apa saja? Nih ya, ini gambaran, ada gambar Al-Quran ya, kitab kita semuanya. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, kitab Al-Quran. Terus kitab Taurat itu diturunkan pada nabi siapa Pak Guru? Kita akan bahas ya. Kitab Taurat.
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa ini? Nabi Musa. Di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dari Allah untuk umat Yahudi, ya, memang khusus untuk umat Yahudi ya. Kemudian sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi. Jadi kitab Taurat ini khusus untuk umat Yahudi, ya. Kemudian kitab Taurat terkenal dengan istilah Ten Commandment, ya, 10 perintah dari Tuhan. Loh, ada gambar apa ini? Ada gambar orang nyari ikan. Nah, kita lihat nanti apakah termasuk dari 10 perintah Tuhan. Kita lihat. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, selain Allah tidak boleh disembah, termasuk berhala. Yang ketiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, hari Sabtu adalah hari besar Yahudi. Hari itu harus disucikan. Yang kelima, harus menghormati orang tua. Yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Ketujuh, dilarang berzina. Kedelapan, dilarang mencuri. Kesembilan, tidak boleh menjadi saksi palsu. Kesepuluh, dilarang mengambil istri orang lain. Terus gambar ini keterangannya apa Pak Guru? Gambar ini adalah orang-orang Yahudi ketika disampaikan hari Sabtu. Sabtu adalah hari besar Yahudi. Tidak boleh beraktivitas mencari ikan di laut, tidak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Ketika hari Sabtu, ikan-ikan keluar di permukaan air, berada di tepi pantai. Akhirnya apa? Orang-orang Yahudi kemudian pada tergoda. Ya, tergoda, kemudian dia akhirnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ceritanya anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita lanjutkan ya. Yang kedua, kitab Zabur. Ada yang tahu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Iya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Kemudian sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi memang kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud. Kemudian kita lanjut kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Bani Israel merupakan kaum yang paling sulit diajak untuk menuju kebaikan. Kitab Injil penyempurna dari kitab apa ini anak-anak sekalian? Kitab Taurat. Yuk, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 46, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ya, belasan dari kitab Injil. Terus ada gambar apa ini Pak Guru? Wah, kita lihat keterangannya. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam tidak disambut baik oleh kaumnya, terutama para pemimpin Bani Israel. Para pemimpin merasa terancam kedudukannya dan kewibawaannya. Mereka hilang di tengah masyarakat. Jadi mereka adalah kaum Bani
Israel, para pemimpin yang ingin tidak mau kehilangan kedudukan dan kewibawaannya. Para pemimpin Bani Israel menghasut rakyat dan melakukan tuduhan yang tidak baik terhadap Nabi Isa. Jadi menghasut ya. Kemudian anak sekalian, yang keempat, kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an pasti tidak salah ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang masih suci dari campur tangan manusia sejak diturunkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Kemudian anak sekalian, ini ada gambar anak-anak semangat baca Al-Quran ya. Semoga kalian yang kelas 5 juga semangat membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, anak sekalian, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro saat beliau berusia 40 tahun. Wahyu pertama yang Nabi terima adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa turunnya wahyu pertama kita kenal dengan Nuzulul Quran. Ini dia gambar Gua Hiro di mana Nabi menerima wahyu pertama. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran adalah firman Allah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di dunia ini dan berlaku sepanjang masa karena Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Nah, anakku sekalian, ada C. Ya, kita sudah mau sampai di penghujung pelajaran kita ya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Yang kedua, memahami bahwa kitab-kitab Allah mengajak kepada keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir bagi semua umat manusia. Yang keempat, belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kelima, memahami bahwa Islam agama yang benar. Yang keenam, meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Jadi anak-anak sekalian, insya Allah ya, mari kita menyanyikan lagu ini ya. Ada sebuah lagu dengan irama nenek moyangku seorang pelaut. 1, 2, 3. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Begitu ya anak-anak sekalian. Wah, kita cepat saja. Nah, ini sampai di ujung pelajaran. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.